Hari ini ngobrol bersama Mario sama Niki. Hai guys. Halo orang-orang waras. Gue tuh ngelihat kalian berdua tuh di dua kesempatan yang terpisah sebenarnya. Kalau Niki, gue pikir emang dia orang aneh aja. Bener. Gue ngeliat di FYP dia konten lo kan keluar rumah kan. Terus lo ngasih tutorial cara jalan-jalan di mall kan. Bener. Bermanfaat kok. Iya tapi gue ngerasa nih orang kenapa gitu. Tapi aslinya emang kayak gini. Kan dia di konten tuh aneh. Aslinya sebenarnya jadi lebih parah dong. Lebih parah ya sebenarnya. Di konten agak sembuh lah. Lo tuh nggak malu apa pas di mall kayak ini orang, malu ini bang. Eskalator, kita naik eskalator. Kalau dibilang malu sih malu banget. Tapi karena orang-orang itu pas gue naik eskalator terus gue menjelaskan apa itu eskalator, mereka pada seneng. Siapa? Orang-orang yang di sekitar gue. Emang pada merhatiin? Gini. Itu lebih kayak nunggu sih. Itu kayak nunggu naik deh. Tapi ngangguk bangga bang. Akhirnya ada orang nih yang ngasih tahu cara naik eskalator ke masyarakat ya. Oke. Insya Allah gitu sih harapannya. Pernah ini nggak dimarahin satpam nggak pas lagi bikin konten kayak gitu? Saat naik eskalator itu saya dimarahin bang. Karena dia juga mau naik. Enggak, saya kan bikin konten tuh di sebelum naik. Terus, buruan pada mau naik juga. Pada bawa troli. Jadi Ya emang lu ganggu berarti. iya. Harusnya enggak sih bang. Kan saya juga pengen ini inform to other people. Widih. Thank you. Kalau Mario konten yang gue lihat jadi Ahok. Jadi Ahok. Seneng dia jadi parah-parahin politikus parah. Enggak parah-parahin. Siapa yang parah-parahin? Oh, bukan. Menirukan Ya. Lo apa aja konten lo yang niruin Ahok waktu itu? Pak Ahok jadi ini OP Warnet. Kayak gimana tuh? Ya kayak gini aja lah. Kayak misalnya ada orang main warnet itu kan nggak boleh kelamaan. Oh gitu. Harus sesuai dengan billing kan gitu. Oh. Kalau misalnya nggak sesuai dengan billing kan pasti ada main itu orang. Bener nggak? Main PB sih biasa Pak. Bener. Diganti-ganti tuh. Bahkan biar jalan cepet. Iya nyambung Iya. bener ya kalian berdua. Gitu. Pernah di notice Pak Ahok ya nggak? Pernah kebetulan saya pernah diundang ke podcastnya tiba-tiba. Oh iya. Iya. Pohok ya. Dia pengen belajar. Pak Ahok pengen belajar jadi Ahok. Nah, justru gua waktu itu bingung bang, pas ditawarin mau nggak datang ke podcastnya Pak Ahok. Nah, nanti saya kayaknya nggak ada sangkut pautnya dengan politik mbak gitu. Okay. Tapi Pak Ahok emang pengen belajar ini bikin konten, jadi masukin politik yang baik ke konten-konten zaman sekarang gitu. Oh, terus lo diundang. Diundang. Lo ngerasa kayak nggak enak gitu nggak? Aduh, gue selama ini niruin dia. Banget. Lagi. Pertama kali ketemu langsung minta maaf. Pak Ahok maaf ya kalau ada salah kata gitu. Lah nggak apa-apa. Sama aja. Gue seneng loh. Tuh, gitu. Diajak duduk makan kuasong bang. Kosong. Lo nggak masuk terus ngomong ke asisten rumah tangganya supirnya pakai gaya Ahok gitu? Enggak. Cuma waktu itu disambut sama salah satu staffnya lah, terus tiba-tiba di depan pagar, yang suka niruin bapak ya gitu. Iya. Silakan gitu. Dianya juga seneng ya staffnya. Dianya kayaknya juga seneng ya. Apalagi konten lo Mario, ini ada banyak nih. Ada otak gue di jam 3 pagi. Itu betul. Itu apa tuh? Itu lebih ke pemikiran kalau misalnya nggak bisa tidur. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya udah ngantuk, terus udah di tempat tidur, kadang-kadang malah mikir kemana-mana gitu kan. Betul. Kayak bentuk pulsa apa. Hah? Maksudnya gimana? Tapi gue juga mikir gitu sih. Tuh. Bentuk Coba. pulsa kayak gimana Kira-kira ya Bang? bentuk pulsa apa? Nggak Kenapa ngerti. pulsa Apa bisa? bentuk pulsa? Pulsa kenapa nggak bisa ditarik? Maksudnya nggak bisa ditarik? Kan Nggak bisa uang- dipegang? Gini, Iya, nggak Bang. bisa dipegang. Kalau gelas kan gini kita bang, tahu nih. gini bang. Ya oke gimana. Kalau gelas kan kita tahu nih. Wih, gelas timun jelita. Asik. Ada bentuknya. Yes. Kalau pulsa bentuknya gimana? Apa? Nggak ada. Nggak ada kan? Nah, dia itu bingung akan hal itu. Aku bingung. Bingung. So kita mikirin itu. Mikirin. Lu mikirin itu. Kadang-kadang Pulsa tuh kayak gitu. gue tuh misalnya nih ya, abis sholat tahajud gitu kan. Heeh. Abis udah assalamualaikum. Terus mikir, kenapa hari Jumat itu kayaknya warnanya biru gitu? Loh sama deh, gue juga Ya mikir kan? gitu. Hari Rabu tuh kayaknya warna hijau gitu. Rabu kuning, Bang. Rabu ya cocok kuning. Rabu kuning. Yes. Kayak wah hari tuh ada warna-warnanya. Gue gitu. coba ya. Coba. Gue coba ya. Senin merah. Loh kok salah ya?
salah sih kayaknya. Lebih ke putih ya. Iya. Putih. Putih asik. Putih. Rabu Putih. Senin putih. Ah, ini udah iya doang. Enggak, Lo ngerjain putih gue. bener. Enggak, Bang. Bener ya? Iya, bener ya? bener. Lo sebut hari Selasa hitungan ketiga bareng-bareng berani. Oke. Bener ya? Oke. Bener ya? Oke. Bener ya? Sip. Oke, kalau bukan settingan. Oke. Hari Selasa hitungan ketiga bareng-bareng sebut warnanya. Oke. 1, 2, 3. Ijo. Ini kita nggak sengaja loh jujur. Iya. Tadi mau hitam lu tadi kayaknya. Enggak, ijo. bagus. Itu Gitu sih kadang-kadang bisa tuh nggak bisa tidur karena itu bang. Jadi ya dibanding aku simpen sendiri kan mending jadiin konten gitu lah. Yes, very informative. Dan banyak juga yang relate kok. Oh, relate soal hari ada Soal warnanya. hari itu ya. Katanya nenekku lagi di infus tapi katanya dia sempat ketawa ngeliat konten kamu bang, relate banget gitu. Nenek gue lagi di infus. Iya, maksudnya ya. Dia banyak pikiran lain deh. Iya, selain harus mikirin selain itu ya. hari warnanya apa. Iya. Bagaimana dengan berapa lama lagi saya harus di infus? itu benar. Ya Allah. Oke, terus ada yang orang baik kalau itu apa tuh? Orang baik kalau. Oh, itu lebih ke ini sih kayak sebenarnya konsepnya kayak reverse psychology gitu. Jadi berantem tapi malah puji-pujian gitu. Berantem tapi puji-pujian. Penulis pinter gitu. Konteksnya? Konteksnya jadi ceritanya Berantem. Misalnya Niki melakukan suatu hal yang baik ke gua, tapi gua nggak suka. Kalau nyuciin mobil gua pijitin loh gitu. Terus dia balas lagi, enak aja pijitin. Lu mau gua pesenin makan gitu. Ya, gue renovasi rumah lu. Kan kelihatannya begitu ya. Iya Bang? benar. Maksudnya dengan- Pantai lu gua jadiin vinil. Nice. Ya, gue pergi ke Thailand lu. Keren. Nyokap lu udah haji belum? Belum. Gua berangkatin. Udah, makasih. Mario baik. Iya. Gitu. Makanya gue Banyak ya seneng waktu luang kalian ya sampai Banyak. bisa mikirin hal-hal seperti itu. Sampai resign saya, Bang. Iya. Nggak, dulu kan dia di Froynion ya. Froynion. Iya. Tapi pertanyaan gue nih, Niki, kenapa lo selalu ngasih tahu orang kalau lo saudaranya Raisa? Lo, gue nggak pernah ngasih tahu, Bang. Kok gue tahu? Mungkin dari face kali ya. Mirip Raisa. Iya kan? Emang enggak ya? Iya. Iya dah. Iya. Dari suara kayaknya. Coba nyanyi. Duniaku Apa lagu gue lebih mirip gue berarti lo. Oh iya. lebih mirip Boim ya. Boim siapa? Raisa. Ada Oh, Boim yang manajernya. Raisa. Boim Wing. Bukan. Itu Baimong itu. Boim Wong. Baimong. Wongnya di Boim Wing kan. Boim Wing. Wongnya diwongin aja supaya Oh. kita taunya tuh Baim. Boim Wong. Tuh, ilmu. Referensi. Ilmu. Lu beneran saudaranya enggak? Kita Ini berdua saudaranya, Bang. Raisa. Kita Iya. berdua saudaraan, Bang. Saudara kita. Lu berdua saudaranya Raisa. Benar. Iya. Sepupu Sepupu kandung. Sepupu kandung. Kok mukanya gitu, Bang? Iya. Tunggu dulu, kok bisa sepupunya Raisa? By blood. Enggak, ya bener juga ya, kok bisa? Kok ada juga pertanyaan ya, kok bisa? Kayak kesannya kayak nggak boleh gitu ya? Iya. 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 Nggak, maksudnya tahunya kapan? Kayaknya kalau ditanya Tahunya gitu kapan? Tahunya kapan? agak lupa ya tahunya kapan ya. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Cak, papa habis makan juga, Cak. Ketika gue bikin live streaming, bisa komen di kolom chatnya, karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member, dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan. Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai, videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silahkan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join. Nah, jadi silsilahnya itu kalau dari Mario gimana coba? Lah, Ceritain. kan lo yang mau cerita tadi. Jadi Mario itu punya ibu. Saya punya bapak.
Bapak saya Udah meninggal. Nggak usah sampai. Ibunya meninggal juga. Satu keluarga. Jadi bapak saya itu kakaknya ibunya Mario. Yang udah meninggal dua-duanya. Iya. Nah, Apa sih? berarti Gini, dari Raisa dulu. Oke. Ini Raisa nih. kasih tau, yuk. Ini Raisa. Ini Raisa nih. Naik ke atas dia dong. Gini lah Raisa. Karena? Lebih keren aja Megastar, bentuknya. Oh, ya, oke, Megastar. Megastar nih. Narik ke atas. Raisa nih. Ada bapak dan ibunya. Bapak dan ibunya. Oke. Posisi kalian di antara bapak ibunya di mana nih? Agak di bahu kanan lah. Berarti ke sana Sini. dong. Tergantung ini sih. ibunya Raisa. Ini ibunya Raisa. Iya, ini ibu gua. Ini ibu gua. Adiknya ibunya Raisa. Ini ibunya Raisa. Ini ibu gua. Ini ibu lo. Iya, adiknya ibunya Raisa. Adanya ibunya Raisa. Jadi ibu gua sama ibunya Raisa kakak adik. Berarti di kanan. Iya, kalau Iya. itu di kanan bener, yo. Di kiri kakaknya. Bener ya, Iya, bener. benar. Kanan, Di kanan. sini lah. Nih. Nah, Bapak gua Pengen banget langsung ada bapak lo. Tar dulu, dia dulu. jarinya kasihin, Bang. nih. Boleh saya lanjut nggak, Bang? Boleh ya. Boleh ya. Terus. Ini ibu gua. Nah, di sini terbentuk gua. Oke, itu Raisa jelas di sini. gua. Berarti Iya. memang sepupu langsung tuh. Betul. Karena lu sama Raisa sepupuan. Betul. Lo manggil ibunya Raisa tante Ibu. atau apa? Ibu. Ibu. Ibu Iya, siapa sih? Emang bener ibu. Manggil ibu. Lah emang tante Lu kita. adanya Raisa. Enggak, adik Kenapa sepupu. manggil tante ibu? Enggak tahu emang di keluarganya gitu. Iya, Bang. Kita manggilnya ibu. Semua orang manggil ibunya Raisa ibu. Iya. Semua sepupu. Semua sepupu. Ibu. Nyokap lo dipanggil Raisa ibu. Enggak, tante. Enggak, tante. Kok dibeda-bedain? Kenapa dibeda-bedain? Well, this is our family. Yes. Ya Nggak udah, tahu sih. ibu, oke. Ibu. Lo manggilnya ibu. Dia nih. Bapak gua punya adik, ibunya Raisa. Raisa terbentuk, Bapak lo punya adik. bapak gua punya adik nih. Ibunya Raisa. Berarti ibunya dia, adiknya bapak lo. Iya. Oke. Nah, bapak gua kan punya adik, ibunya Raisa sama ibunya Mario. Nah, ibunya Raisa punya anak Raisa, bapak gua punya anak gua. Jadi kita bertemu di persimpangan di bawah ibu-ibu kita. Betul. Jadi sepupunya masih lumayan deket. Oh, itulah kenapa kalian bisa bikin podcast keluarga artis. Iya. Betul. Karena kalian masih keluarga sama Raisa. Bener, Bang. Oh gitu maksudnya. Betul. Iya. Pembicaraan tercetusnya podcast keluarga artis itu pas kapan? Kalian lagi kumpul rame-rame ada Raisa. Kita artis nih keluarga nih gitu. Bukan. Oh enggak. No. Terus gimana? Gak semudah itu. Jadi kita Kok bisa pada sepupuan jadi bikin podcast? kita lagi nongkrong aja di depan Indomaret. Bener nih. Waktu itu aku sama Mario. Hmm. Nah, habis itu Mario bilang, "Nick, bikin podcast yuk." Heeh. Oh, ayo. Habis itu apa ya namanya? Akhirnya tercetuslah podcast keluarga artis karena kita artis. Karena apa, Bang? Dari dulu kita udah punya advantage dalam menjadi keluarga artis. Nah itu gue gak ngerti lo ngomong apa tuh. Maksudnya gimana? Kok gitu? Lo kayak pelan dan tenang tapi gak ada isinya tuh dari barusan Gitu ya? Lu jelasin apa yang maksudnya apa? Lu masuk grup keluarga itu. Grup keluarga. Grup keluarga artis. Oh iya, Bang. Jadi dari dulu gue punya apa sih kalau namanya orang punya kelebihan tuh? Seven Wonders of the World. Bukan. Advantage. Six Sense. Advantage. Six Sense bukan, Bang? Privilege. Privilege. Privilege, Iya. iya. Jadi gue punya privilege dari dulu. Lu tau Nicky nggak? Nicky yang mana? Nicky yang saudaranya artis. Jadi saudara Raisa. Jadi gua dikenal sama semua orang sebagai saudara Raisa. Sampai peaknya gue di SMP. Gua mempunyai geng keluarga artis. Lo punya geng keluarga artis. Jadi semua apa saudara-saudara artis Saudara-saudara artis berkumpul. Kita assemble. Itu agak sedih gak sih? Iya. Karena privilege-nya cuma dari saudara, bukan dia sendiri. Sepupunya Iya. apa segala. Iya. Ada siapa aja di grup lo ini? Oke, gue disclaimer gue ketuanya guys. Ketua geng keluarga artis. Oke. Berarti lo yang punya inisiasi ini. Iya, Bang. Biar kita lo yang punya niat ini niat lo nih. Iya, Bang, biar kita ya sama-sama enjoy the artist aja. Oke. Anggota gue keluarga Bim Bim. Bim Sleng. Siapa? Ada Bum. Ada bener kan? bukan maksud dibalik-balik doang, nggak mau banget namanya. Keluarga Bim Bim. Keluarga Nirina Zubir. Oke. Keluarga Ini keluarga tuh apa nih? Sepupu, ponakan? nggak tahu deh itu. Pokoknya ada darahnya lah. Ada darahnya, tapi gue nggak tahu juga dia ngaku-ngaku apa gimana. Nah itu cara ngebuktiin keanggotaannya. Pernah foto.
Oh, cara buktinya itu. Iya, Itu Bang. verifikasinya. Iya. Lalu kalau mau gabung ke kami, keluarga artis, ada buktinya dulu. Yes, of course. Nih foto bareng pernah. Nah. Oh ya masuk gitu. Ya, tapi yang membership paling lebih luar biasa kalau fotonya pakai baju koko, itu berarti dia lebaran ke rumahnya. Itu proses verifikasinya ya. Emang agak panjang sih. Oke. Dan akhirnya keluarga artis ini kegiatannya apa aja? Laporan aja sih Bang. Kira-kira lagi apa nih keluarga artis kita? Misalnya hari Rabu. Yang warna Kak Bimim hijau lagi tadi. apa? Ya. Ya. Kak Bimim lagi apa hari Rabu? Mas Bimim lagi ngopi. Oh, dia ngelaporin keluarga artis itu. Iya. Si artisnya yang dilaporin. Iya. Gimana, ada laporan apa? Iya. Bim lagi ngopi, Bim gitu. Iya, Mas Bimim lagi ngopi. Wah, nice, lanjutin. Gue sebagai ketua emang cuma ngontrol aja. Ngontrol doang. Iya. Karena memang itu tugas ketua. Yes. Oke, pernah ada anggota yang melakukan pelanggaran nggak? Sempet Bang. Salah satu keluarga artis gue bohong. Ternyata dia ngaku-ngaku. Iya, karena ini, namanya ada salah satu teman gue SMP. Dia mau banget masuk geng gue. Akhirnya dia bikin. Dia ngaku-ngaku menjadi keluarga Feni Rose. Padahal enggak sama sekali. Ternyata dia selama ini 2 tahun ikut member gue. Ternyata dia baru ngaku di malam perpisahan kita sebenarnya dia bukan Keluarga Feni Rose. keluarga Feni Rose. Dia cuma pengen hangout bareng kita yang keluarga artis. Tapi foto dengan Feni Rose ada. Kayak dia tapi nggak tahu. Oh, sampai segitunya ya. Gue agak lupa lah Oh sebagai iya, ketua. nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, serius banget ya. Nah, tapi tadi dia ngomongin soal sekolah kan, keluarga artis, kumpul lebaran, jadi nostalgia juga ya ke masa-masa itu ya. Kalau kalian sendiri masa kecilnya itu memang bareng. Sampai kan sekarang bikin podcast. Kalau kita mau nostalgia nih ke masa-masa lalu nih. Kalian berdua memang udah bareng dari awal sebagai sepupu apa gimana? Bareng. Dulu dia sempet hilang, Bang. Kelas 1. Lu emang Kelas 1 ini ya, SD. Emang bikin masalah mulu ya lu ya? Bukan Iya. Bang, dia yang ngilangin. Lu pesulap. Kalau misal dia waktu itu, kalau dia misal waktu itu nggak naik ojek balik ke rumah, dia nggak akan ada di sini, Bang. Mungkin yang di sini. Gimana cerita soal dia hilang ini nih? Jadi waktu itu pas gua kelas Jujur gue agak trauma nangis Bang. nih. Nah. pas gua kelas 3 SD, gua pernah mau ke rumah saudara gua dekat rumah. Gua ngajak dia yang kelas 1 SD. Oke. Gua bilang, "Nik, ayo ikut yuk. Ikut gua ke rumah saudara kita." Jalan. Terus di tengah jalan, gue mikir kayaknya nggak asik deh kalau ajak dia. Oke. Terus gue suruh dia pulang. "Nik, lu pulang aja deh," gitu di tengah jalan. Kurang ajar sih itu ya. Iya kan, Bang? Terus. Itu masih di komplek. Oke. "Lu pulang aja deh, kayaknya gue mau main nih sama saudara kita lah, namanya Yang Ridwan." lain. Ridwan namanya. Ya udah deh, lu tahu kan rumah masih di sana. Rumahnya deket banget, Bang. Oke. Rumahnya deket banget, kayak masih 10 meter gitu lah. Lu balik aja tuh, rumah gue masih apal kan? Masih. Oke. Kata dia. Kata dia. Gue jalan lah ke depan. Naik sepeda dia. Naik sepeda gue. Lu jalan kaki. Gue jalan kaki diturunin Bang dari itu. Kasian banget tuh. Engkleknya apa sih itu yang di ban? Iya, yang Iya. biasa betis kegesek-gesek ban tuh. Bener. Iya, udah spesifik banget ini ya. Iya. Nah, terus. Udah dari situ, padahal tinggal lurus doang, Bang. Iya. Dia belok, hilang. Abis itu, terus dia nggak tahu jalan pulang. Abis itu dia nangis. Terus dia cari tukang ojek. Heeh. Di mana rumah Mario? Terus tukang ojeknya, "Kenapa, Tahu. Dek?" Tukang ojek tahu rumah lu? Nggak tahu. Lah, terus? Dia tuh Mario Lawalata Bang. Lu dibawa ke rumah Mario Lawalata? Iya, yang ini bukan. Ini rumah siapa? Ini Aduh, lucu banget. Mario Lawalata. Siapa itu gila ya? Rumah sih rumah, Iya. bukan Mario ini juga gitu nama Niki. Sketsa dong. Sketsa. Akhirnya Niki ini bilang, "Bang, saya nggak tahu rumah saudara saya, Iya. tapi saya tahu rumah saya, boleh anterin ke rumah saya nggak?" Gitu. Iya. Oh, akhirnya pulang ke rumah. Iya, untung tukang ojeknya baik Bang. Iya, Gue iya, dulu kan ganteng banget, gue kayak anak bule. Kalau misalkan gue diculik, gue mungkin udah di New York kali sekarang. Wah, emang hayalan lu jauh banget. Iya, untungnya gue Tapi digantung emang dulu dia bule? Bule pirang. Serius? Pirang gue Bang. Kok jadi hitam sekarang? Indonesia biasa. Biasalah. Tinggal di Kodam. Iya Bang. Nah, kalau gua ya, gua dulu tuh sering main sama sepupu gua pas kecil. Yang gua inget rumah opung gua itu ada di Kalibata. Di Kalibata di depan rel kereta api. Jadi ini rel kereta api, sebenarnya rumah nenek gua. Setiap kali lebaran kita kumpul di rumah nenek, itu kita selalu pergi ke Kalibata Mall nonton film. Oh. Oh. Iya, jadi Kalibata Mall di arah sana.
rumah opung gua di sini. Kami semua pergi rame-rame main dingdong dulu namanya dingdong, Iya, dingdong. arcade itu ya. Oh iya. Terus nonton film tuh macem-macem gitu. Jadi kalau gue tuh ngerasa nostalgia tuh kaitannya tuh erat sama film gitu. Iya sih, Kalau buat gue gitu. Kayak kapan kita kumpul lagi sama teman apa segala macam. Nah, yang gue inget kumpul lagi itu sama saudara-saudara ini sepupu-sepupu yang lain ya. Itu pas nonton Avengers. Oh, Avengers Yang Endgame. rame banget Itu itu mah. dulu Endgame. gak ada yang nggak ngomongin sih. Ya. Kayaknya kalau belum nonton Avengers Endgame tuh aib keluarga gitu ya. Iya, kayak Dulu. sempet teman gue nggak nonton dibilang najis sama Pak RT. Keras ya ini lingkungan lo ya. Bronx. Dulu sepupu-sepupu gue kalau misalnya mau nikah, Iya. maharnya tiket Avengers. Iya. Dulu. Ini udah mulai ngaco sih. Dulu sempet. Serius bang? Oh serius? Kalau belum nonton Avengers sama nenek gue waktu itu, Mama Syul dipanggilnya. Iya. Nah, nenek kita dipanggil Mama. Bener, dipanggilnya Mama Syul. Ini udah aneh sih. Sumpah, Bang, Nggak, ini bener. beneran. Bener. Nenek kita dipanggil Mama. Oke. Misalnya kakak dia mau nikah, Eki, namanya kakaknya Eki. Eki izin nikah ya. Udah nonton Avengers Endgame belum? Belum, tapi abis itu nikah dulu. Shh, Oh. Disuruh nonton. sudah nonton. Oke, resepsi pakai Spider-Man baju. Enggak, lebih Cincinnya doang bang. Cincinnya doang Iya. Spider-Man. Oh, Thanos. Buat gini. Yang Thanos, cincin Bang. Thanos. Iya. Cincin Thanos. Nggak, tapi nih ya, ini pengalaman gue ya. Ini kalau kita mau ngomongin Avengers ya. Pada saat itu memang salah satu film yang fenomenal karena mereka tuh bagi dua filmnya. Yang Avengers yang Endgame yang kedua ya. Yang pertama Infinity War. Oh, iya. Infinity War itu ngeselin luar biasa. Karena terakhirnya pas dia begini, tek, semua orang metong tuh, setengah orang di dunia. Abis itu selesai Pak. Benar. Itu nanggungnya kayak apaan gitu. Iya. Kayak apa sih gitu. Aduh gua harus nunggu berapa waktu itu? Setahun apa 6 bulan atau berapa ya? Kayaknya lama deh. Lama Apa itu. nggak terlalu lama ya? Tahun depan ya? Oh, tahun depan, Iya, iya. tetap nunggu setahun kan. Setahun, gue merinding gue cerita nih. Pas setahun gue nonton lagi nih sama nggak usah gitu-gitu. Merinding juga bang. Nonton lagi sama saudara-saudara gue. Nah, film itu Avengers yang pertama dan kedua itu membalikkan semua teori soal cerita dan penulisan tuh menurut gue. Karena begitu lo nonton, lo udah siap nih. Nih kita akan bantai Thanos nih. Ayo kita sikat Thanos nih. Ini yang Infinity War. Ya enggak, yang kedua, yang Oh, yang Endgame. kedua, oke. Karena kan kita udah keburu dikeselin sama Thanos tuh, Iya. ditikin semua metong kan. Oke, kita siap nih bantai Thanos nih. Ternyata di scene-scene awal udah langsung ketemu Thanos lagi bertani. Nah. Ya jadi petani iya kan dia. bener. Thanos lagi. Iya, iya, Yang menanam singkong tuh dia. Iya tuh, Bang. Iya, di planet. world-nya itu kan. Iya, di dunia itu di planet. Iya. Langsung ketemu sama Thor, langsung disikat, langsung mati. Nah, kan gue bingung. Lah, ini kan film mau ngelawan Thanos. Thanosnya langsung mati. Tapi itu yang justru bikin kayak, wah gila, mereka ngebalikin semua ekspektasi kita sama story-nya. Benar. Ya kan? Gue di saat itu juga sempat ngira itu udah habis beneran bang. Jadi lu pulang. Gue kayak udah nih. Udah rapi-rapi tas. Udah pakai hoodie. Iya. Emang aneh lu. Emang aneh lu emang. Serius. Udah gitu, nah akhirnya endingnya yang seperti kita tahu lah ya. Yang tiba-tiba muncul semua. Wah itu. From your right, apa sih itu? On your right. On your right. On your right gitu. Terus tiba-tiba ada portal. Ya portal, Dr. Strange masuk apa segala Iya. macam. Itu tuh cinema experience yang paling teringat di kepala gue. Nah jujur. Setelah itu Marvel kan muncul lagi banyak, ya kan. Nah, banyak yang masih gua nggak ikutin tuh. Ada beberapa yang gua nonton, Wolverine, Deadpool, Iya. gua nonton. Terus Black Widow, Iya. ya yang Natasha Romanoff itu gua nonton juga. Sudah beberapa, tapi ada 1-2 yang enggak. Captain America belum gua. Oh yang kemarin. Yang Falcon yang jadi Falcon belum. yang Falcon itu yang Hulk-nya jadi merah. Oh iya, ada Red Iya Hulk tuh. ya. Iya. Udah ada Hulk merah, Hulk hijau, nanti Hulk kuning jadi lampu ini dia, lampu jalan dia. Lampu jalan ya. Atau jadi lampu estetik itu yang di kamar-kamar. Benar. Merah, kuning, hijau. Tambahin ungu jadi tinggi winggi tuh bang. Benar. Teletubbies itu Hulk Teletubbies. Jauh juga lu. Kepala lu ke situ ke tinggi winky ya. Iya. Nice. Nice. Nah, itu belum. Tapi gua kemarin lewat satu poster Marvel yang baru, Thunderbolts. Oh Oke. itu. Oke. Iya udah Iya. liat.
Posternya kan si gantinya Black Widow. Nah, yang seru nih sekarang nih, itu semua diganti-ganti tuh. Si Captain America kan udah jadi si yang Falcon itu, dia kan udah siapa siapa namanya namanya gue lupa deh. Siapa sih? Siapa yang Bukannya namanya? ini ya? Sam Wilson. ya. Oh, Captain America udah ganti. Terus siapa lagi tuh diganti tuh? Udah lumayan juga kan? Hawkeye. Oke. Ganti yang cewek kan? Itu seriesnya gue nonton tuh. Nah terus si adenya Black Widow itu jadi Black Widow. Terus di posternya gue ngeliat tuh begini, terus yang lain-lain muter. Terus gue mikir kan, Thunderbolts kayak gue pernah denger deh gitu. Terus gue nyari-nyari tahu tuh. Ternyata ini adalah film, gue abis nonton trailernya juga kan. Ini adalah film di mana mereka mau bikin kayak Avengers lagi. iya. Tapi ini kayaknya yang agak jahat kali dulunya. Sekarang udah tobat gitu. Iya ya? Iya, makanya kalau kita nonton Avengers MCU, film-film MCU yang sebelum-sebelumnya, mereka kan villain-villainnya kan sebenarnya. Bener, si Bucky Betul. kan musuhnya Captain America kan? Iya. Bucky. Nah, yang menarik dari Marvel itu jahatnya villainnya itu tidak pernah digambarkan hitam putih jahat gitu. Maksudnya ada logika di balik kenapa mereka harus berbuat seperti itu. Iya, ada alasan yang kuat supaya karena mereka terbukti seperti itu kan. Sehingga kita sebagai yang nonton juga masih bisa memahami sudut pandang karakternya kenapa kayak gitu. Kayak Thanos deh. Iya. Thanos tuh dilematis tau. Planetnya dihancurin segala macam. Kenapa? Dia filosofis banget ya bang. Apa tuh filosofinya Thanosnya. kalau boleh tahu tuh? Dia kan kasihan sama planet-planetnya. Betul. Akhirnya dia pengen juga gituin bumi. Iya. Sakit Dia rasanya. hanya ingin bernyanyi sebenarnya. Kenapa begini? Doakan ku harus pergi. Tapi Iya, Thanos. Berarti mati. iya kasihan Mati bang. semua dong. Iya. Setengah. Gue juga pernah ada di posisi Thanos sih jujur. Oh iya. Gimana tuh? Lo pernah ungu? Pernah beli cincin? Pernah beli cincin 5 gitu. Enggak pernah kayak ngerasa pengen snap my finger tapi kok orang-orang kok pada ngeliatin sinis gitu ya. Wih, Jadi gua ngerasa dalam kayak, bener tuh iya, kayaknya gitu. tuh. I feel you bro. Tapi semua bro. orang tuh setelah Thanos snap dan 50% penduduk muka bumi hilang. Muka Planet ya? semesta. Semesta. Pada banyak yang setuju sama Thanos kan. Kayak misalnya bukan di MCU-nya tapi lebih ke kita gitu kayak fans-fans ya karena Thanos tuh sebenarnya ada benernya juga. Dia tuh pengen ngilangin supaya si Riset lagi bumi ini. iya kayak supaya lebih tenang aja jadi orang-orang jahat tuh juga kayak pada hilang juga gitu. Jadi bukan cuma orang-orang baik heroes yang hilang tapi banyak orang-orang yang berbuat kacau di muka bumi ini juga hilang gitu. Makanya kata orang-orang ya maksudnya Thanos snap finger tuh beneran aja ya di muka bumi gitu. Iya. Dan apa namanya banyak teori-teori yang berlalu lalang juga ya. Nah ketika dilanjutin ke terakhir itu, gue ngelihat Council of Kang karena kan gue ada beberapa baca komiknya juga. Di film apa ya terakhir ada Council of Kang tuh yang Kangnya banyak banget. Ant-Man kalau nggak salah ya. Ya di Quantumania tuh. Anjir itu gue juga. Wah gila bakal jadi apa itu Kang semua gitu kan. Dan nah ekspektasi gue tuh lagi di situ. Nah tiba-tiba ada Thunderbolts, buat gue nih kayaknya penyegaran yang menarik nih. Iya. Makanya apa? Seru bang. Apalagi itu kan mereka semua manusia seperti kita. Mereka juga bisa podcast. Thanos ngomong gitu. Lo tuh rangkaian kalimat lo tuh sambil mikir ya? Iya bang. Iya bang. Mereka enaknya tuh Gue udah nyimak lu tadi, kenapa harus ada mereka bisa podcast? Iya maksud gue gitu bang, karena mereka manusia semua jadi kita relate. Oke. Iya kan, kayak si Bucky tinggal kita belajar nembak, bisa jadi Bucky kita. Bisa. Tapi kan tangan lu harus besi dulu. Si Winter Soldier kan maksud lo kan? Iya si Bucky. Bucky kan lo plastik juga. Kita bisa mulai dari Iya situ. bang. Mulai dari plastik Mulai dulu. dari plastik bisa. Start from the bottom, now we here aja. Asik. Tapi siapa aja sih coba ya? Gue tanya ChatGPT ya. Oke boleh. Oke. Penasaran gue. Gue udah nonton trailernya. Yang gue notice itu ada yang main Stranger Things. Iya yang benar. jadi sheriffnya si siapa yang David Harbour. Iya yang dia tuh yang kayak Captain America tapi merah kan. Hidup lo tuh berkutat di Teletubbies ya? Harus po. Ini MCU version dari Thunderbolts. Karena kan awalnya dari komik nih. Komik tahun 97. Oke. Nah MCU versionnya ini Thunderbolts ini yang tahun 2025 nanti keluar tanggal berapa nih? Ntar gue cek nih. 29 April. 29 April. Lagi Dikit tayang lagi, di bro. sini. US. Di US ya itu ya? Enggak. Apa Enggak di sini worldwide? seharusnya ya. Worldwide ya. Di
Oh 30. Ternyata 30 April baru keluar di sini. Oke, 29 April tadi maksud gue adalah di negara timur. Oh, di negara Iya, timur. gue kalau mikir tuh time zone gue memang suka beda-beda. Udah terlalu ke barat-baratan. Iya, Kan dia timur. ke timur-timuran. Ke timur-timur. Ke timur-timuran. Kok gue nyambung sih sama lu? Oke, ini sinopsisnya nih. Di MCU diposisikan si Thunderbolts ini sebagai Dark Avengers. Jadi Iya. kayak Avengers tapi jahat. Oh, nah gini nih. Kayaknya ya menurut gua, karena posisi villain-villain di Marvel itu selalu ada morally grey itu, agak abu-abu. Iya. Menurut gua nggak sepenuhnya jahat. Tapi anti-hero sih. Oke. Kayak dia melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar moral, tapi untuk alasan yang baik gitu. Memberantas korupsi. Itu ada juga kali hero kayak gitu. Mantap Betul. tuh. Ada? Ada. Apa namanya? Corruptor Gone. KPK. Kalau bingung di bahasa Yes. Itu nama hero Marvel baru. Iya, Bang. Corruptor Gone. Corruptor Gone. Corruptor Gone. Cast-nya ini yang gue lihat di poster. Cast-nya ini gue nanya ChatGPT aja nih. Ada Yelena Belova itu ini adiknya Natasha Romanoff. Natasha Romanoff. By the way itu juga bisa bikin podcast tuh. Siapa tuh? Yelena sama Natasha Romanoff ya kan? Kan kita podcast keluarga artis. Iya. Podcast Iya. keluarga Black Widow. Guys, ngebahas ini ya. Kemarin lu sempat nemu Tesseract di lantai itu gimana sih? Tesseract lagi. Iya. Thanos was great. Ini dibahas itu. Iya. Oke. Terus ada Winter Soldier, Bucky. Katanya itu dia yang ini ya, yang ngumpulin mereka semua. Iya, menginisiasi ya. Menginisiasi itu dikumpulin. Susah nggak ya ngumpulin orang jahat ya? Susah lah bang. Harus Susah bikin kali. grup dulu, Bang. Iya, itu komunikasinya kayak gimana itu? Apalagi kan sama orang jahat nih, contoh ya bang. Orang jahat ya. Halo? Lagi di mana coy? Ini lagi ada pengen ngumpul nih, mau nggak? Udah pengen ngumpul. Halo? Ada duitnya nggak? Ada di 25.000. Oh, nggak mau nih. Gocap. Deal. Murah juga jadi orang jahat ya? Agak susah Murah ya? bang. Minimal Iya. 50.000. Iya. Minimal 50.000. Karena emang ngumpulinnya susah. Nice. Betul. Ngumpulinnya susah, janjiannya susah. Si Bucky yang harus ngumpulin mereka. Baki harus ngumpulin. Udah gitu Baki nggak punya WhatsApp lagi. Bener. Agak susah Bang. ngumpulinnya. Dia mainnya Telegram kalau nggak salah. Telegram, Iya. ikut grup itu. Apa tuh? Apa Game ya? bajakan. Tahu banget lagi lu. Dulu sempat ikut. Terus? Oke, ada Bucky terakhir jadi senator setahu gua tuh. Iya bang. Oh, anggota ini pemerintahan ya? Iya, DPD ya kalau di sini ya. DPD ya? apa DPRD ya? Ya pokoknya Ya begitulah. Oh, dia berarti capek jadi orang jahat, terus dia jadi senator. iya. Senator itu bener kalau nggak kayak DPD DPRD. Berarti dia sempat nyalek. Iya. Bucky nyalek. Setuju. Kok bisa ada yang milih ya? Track recordnya bang? Terikutnya apa? Tahu, kan gua bukan yang milih. Pernah nggak dia- Lu kritis juga lu. Ya namanya juga kan kita mahasiswa. Setuju. Hidup mahasiswa. Iya, hidup Pernah nggak Baki mikirin itu jalanan California? Nggak pernah. Nah, Jalanan bolong. Makanya. Kenapa tapi dipilih? tergantung daerahnya. Oh, Bucky di New York kalau nggak salah. Oh bener. Bener bang? Oh ya mungkin dia ada program-program khusus orang New York. Bener. Sehingga dia terpilih jadi senator. Contohnya program yang Bucky jalankan. Hotdog murah buat semua orang. Itu bisa. Itu menarik sih. Untuk rakyat. Pilih saya jika mau hotdog murah. Yes. Tetap harus pakai bahasa Indonesia. Tetap. Tetap pakai bahasa Indonesia. Pantas dipilih Baki. Baki. Red Guardian, gue udah lihat tuh. Di trailer lumayan panjang tuh, dia banyak tuh. Red Guardian, David Harbour. US Agent, bener nggak ada US Agent? US Agent. Ada nggak sih? Ada. Ada, Wyatt Russell. Yes. Namanya US Agent. US Agent. Di waktu Nama hero-nya? Ya, waktu Falcon and the Winter Soldier kan dia dipilih awalnya. Heeh. Karena dia dipilih untuk menggantikan Captain America. Oke, Oh. itu hero-nya. Hero yang lain, Estes, ada Estes. Gua Lah, healer. Itu lebih ke Oh, Mobile Mobile Legend, Legend, Mobile Legend. Gue sama Niki sempat mau bikin itu juga, Bang. Apa tuh? Superhero. Kan itu US Agent. Kita mau bikin Galon Agent. Apa tuh? Agen galon. Itu superhero juga loh Superhero. buat ibu-ibu di luar sana. Iya. Cobain kalau nggak ada agen galon. Kita pesen Satu galon grup di sana. sama Corruptor Gone. Benar. Corruptor Gone, Benar. Gallon Agent, and Gallon. Satu lagi? Hotdog Master. Hotdog Master. Hotdog Master. Iya, Hotdog Master. Hotdog Master. Terus ada Taskmaster. Nah, ini di film yang Black Widow yang gue tonton nih.
Si Taskmaster, bener, Taskmaster. Taskmaster tuh yang pakai topeng ya? Bukan ya? Iya, pakai topeng Taskmaster. Bukannya Bang Napi itu? Bukan. Waspadalah dong. Waspada. Jauh banget. Udah jauh itu. Zaman kapan Gue masih nonton sih itu, Bang Napi. Sampai sekarang? Enggak maksudnya Udah nggak ada. Dulu. Tapi Bang Napi kalau misalkan masuk Netflix. ini, bukan itu. Apa sih itu? Avengers. Thunderbolts. Nice. Bayangin Bang Napi masuk Thunderbolts. Kayaknya orangnya udah meninggal deh. Oh iya Bang, benar. Iya deh, benar lupa. Iya udah meninggal belum sih? Udah ya. Bang Napi. Udah. Jangan dibecandain lu, orang meninggal. Maksudnya masuk namanya didoain sama Thunderbolts Iya, kan. Bang. Wah, Thunderbolts cepet juga ya. Bikin tahlilan. Iya. Untuk Bang Napi. Ayo Bang. Oke, Taskmaster tuh yang gue tahu. Nah, gue tuh sebenarnya pas dia muncul di Black Widow, gue nggak ngerti kekuatannya. Karena pas dia muncul gue inget tuh, dia tiba-tiba ngambil perisai, dipakai apa? Terus gue pikir ya apa kekuatannya? Ternyata pas gue cari tahu, dia menirukan Yes. kekuatan superhero lain. Oh, Mimicking. Ya, Iya kan? makanya Iya. kekuatannya beda-beda kan? beda-beda. Dia bisa betul mimikri tuh, dia bisa kayak gitu. Mimicking. Bener, dia kalau di taman gitu hijau deh. Bunglon dia. kekuatannya. Bunglon. Dia kalau di Indonesia gini-giniin api, ngikutin Belda IMB. Referensinya sangat spesifik ya. Bener banget. Belda IMB. Ghost. Nah, gua agak lupa nih. Ghostnya yang mana ya? Hantu ya? Enggak. Oh iya, dia di pabrik gula ini. Bukan dong, beda. Di pabrik gula, WW Gombel. Sesama ya. WW Yes. Gombel. Double gombel. Ghost itu yang Ant-Man kalau nggak salah. Iya, Ghost yang bisa ngilang. Cuing. Benar. Kok ngilangnya cupu banget? Kayaknya ngilangnya lebih ke whoosh gitu deh. Coba. Whoosh. Lebih enak. Kalau Twing sih agak terlalu Teletubbies yang ngilang. Tapi jadi Ant-Man kayaknya dari semua ini, gue milih jadi Ant-Man. Dari semua ini kan ada Black Widow, ada dengan semua segala kekuatan yang di teman-teman yang gabung di teman-teman kayak seminar lah. Berasa gua bersahabat. Kebiasaan mimin workshop. Berasa nggak maksudnya orang-orang yang bergabung di Thunderbolt dari Iya. semua kekuatan tadi, gue kayaknya Ant-Man sih. Kenapa? Gimana ya? Kayaknya seru gitu. Jadi kecil gitu. Sempet takut keinjek nggak kalau jadi Ant-Man Bang? Iya sih Bang, gue juga mikirnya gitu. Iya, Takut iya. keinjek jujur. Bener juga sih. Tapi kan bisa nahan dia, enggak? Kalau Adira yang nginjek. Kalau diginin, lu ditaruh sini, Adera terus diginin sama bicep. Nah, itu yang gue kepikiran kemarin, yo. Itu. Jam 3 pagi ya. Kira-kira tahan gak dia? Iya, itu Nggak, kayak kenapa harus di bagian bicep? Karena bicepnya gede. Kalau kakinya kan telapaknya masih kayak Iya. normal lah gitu. Kalau bicepnya kayaknya gede banget tuh. Kalau gini kayaknya Lu tau susah. gak sih, lu pernah lihat video Aderai nggak? Gue kaget setengah mati gue terlalu shock gue ngeliat video Aderai. Dia nunjukin bicep. Ini gue nggak bohong, gue kaget banget pas gue liat. Di bicepnya ada bicep, Pak. Nggak beneran. Kelihatannya aneh ya. Bukan aneh lagi, aneh Gue banget. kagum banget gue. Gue kagum banget. Aderai gini, bicep. Di bicepnya ada bicep. Itu kayaknya saking Anjir, ini apa gue bilang? udah terlalu growing kayaknya ya. Udah saking bagusnya badannya, udah saking Iya, ketarnya kayaknya. gitu. kalau itu emang ada Bang namanya nama saintifiknya bicep. Ada di sini bicep, terus begini ada bicep lagi. Apa namanya? Biception. Di sana bicep, di situ bicep. Iya. Di tengah-tengah. Pulau Jawa. Oke, nah itu karakter-karakternya. Jadi kayaknya gue excited deh mau nonton si Thunderbolt ini. Kayaknya semua orang yang suka Avengers akan excited sih nonton Thunderbolts. Karena kan kita orang-orang yang suka Avengers mungkin setelah Avengers tuh nunggu film yang seperti Avengers lagi dari MCU gitu. Bener. Dan Nah, kayak ini vibe-nya Thunderbolts- itu ya, vibe-nya. Iya, kayaknya vibes-nya itu sih. Terutama karena kita dapat penyegaran dari sisi Avengers kan orang-orang baik keren dijadiin satu. Nah ini yang orang-orang yang dulunya jahat atau punya motivasi beda-beda ini dijadiin satu kan, wah ini bisa kerjasama nggak sih? Ini bakal Pasti gimana chaos nggak sih Bang. Gua mengiranya tuh chaos tuh pasti di tongkrongan itu. Di Tongkrongan tongkrongan Thunderbolt Bang. Bener. Kita harus selamatin itu. Nanti dulu Gitu. Pasti nggak sih ada perdebatan-perdebatan kayak gitu? Mungkin. Egois lu bak gitu, ada gitu-gitu. Mungkin juga. Kenapa namanya Thunderbolts ada bintangnya? Nih gue juga penasaran nih. Ada teorinya nggak ya? Revisi kali Bang. Masih revisi. Revisi 1, Iya. revisi 2, belum approve. Iya. Klien belum suka. Iya.
Tapi kalau Kenapa nggak ya, salah Bim? terakhirnya ada Thunderbolts draft final gitu, ada tulisannya Iya, gitu. iya. Iya terakhirnya, Jadi, end credits. Tapi ini aneh loh. Kenapa ya? Kenapa Thunderbolt ini pakai bintang itu yang dari kemarin gue pikir apa jangan-jangan mereka mau bikin judul baru. Nah itu kayaknya pengen diganti kali bang namanya. Iya. Bukan Thunderbolt. Iya ya. Atau ada teorinya tersendiri gitu dalam filmnya tuh ada apa gitu, kayak Thunderbolts. Tanda bintang kan biasanya kayak ada note-nya kan, ada keterangannya apa gitu. Ya mungkin dalam filmnya kayak ada sesuatu yang masih kita nggak tahu gitu. Oh, Thunderbolt bintang. Syarat Bintang. dan ketentuan berlaku. Iya betul, terms and Dan condition. nggak berlaku. Benar. Oh Oke. gitu. Terus yang ini bang, Ya. musuhnya keren. Musuhnya siapa? The Void sama The Sentry ya katanya. Oh iya, bener. Itu gue kayaknya Yang ada di trailer. Gua ngelihat Iya. yang kayaknya ada yang motong juga tuh. Nggak tahu tuh sebenarnya emang mereka sengaja nampilin oh ini musuhnya nih serius atau memang kan kalau kayak Spider-Man dulu sempat ada leak ya. Iya. Gue nggak tahu tuh konteksnya apa, tapi kayaknya emang mau ditampilin tuh sama Marvel ya. Itu yang ini kan, yang orang tiba-tiba jadi hitam ya. Iya bang. Iya, bener nggak sih? Yang jadi bayangan. Itu gua gimana ngelawannya? Itu dia. Iya kan? Kayak ini kan, kayak nggak bisa disentuh gitu. Kalau misalnya kita lihat tuh kayak gimana Iya, bayangan dia cuman kayak bisa gitu doang disentuh. kan. Wood, orang Iya. langsung berubah kan. Iya. Oh itu oke tuh. Sentry apa yang Sentry? Itu mari yang tahu. Yang Sentry. Sebut. Sentry. Ada. Kita tanya ChatGPT ya. Kita coba GPT coba. Gue nih temen gue nih ChatGPT nih. Villain juga ya. Oh berarti musuhnya musuh nih Sentry nih. Oh berarti udah dajal banget tuh kelakuannya. Ngelawan musuh loh, ngelawan orang yang. Sentry adalah alat untuk membantu melihat di kegelapan. Itu center bang. Oh iya, maaf. Iya. salah nyari Center, kayaknya. center. Salah nyari. Salah kayaknya. Iya, iya. Typo, maaf saya typo. Kalau sentry itu yang biasa ini bang, belajar agama. Santri. Sorry man. Itu santri. Oke. Oh ini nih Sentry ya. Sentry itu adalah ini kekuatannya near limitless strength. Jadi kekuatannya sangat hebat, sangat kuat, sejajar atau bahkan melebihi Superman. Wah. Iya. Iya, Oh my kayaknya God. beda merek deh. Iya. Itu kan DC. Iya, makanya. Mungkin Mungkin disama-samain. melebihi Captain America kali. Oh, mungkin gara-gara S juga kali. Sentry. S. Superman, S Superman. Sentry. Iya. S Center. S. Center. Santri juga. bisa. Iya. Sukron. Terus dia bisa terbang. Bisa terbang. Bisa terbang. Dia invulnerability. Dia nggak bisa disakiti. Oh, invincible ya, kayak Iya. invincible ya. Memproyeksikan energi, bisa regenerasi badan, memanipulasi molekul-molekul. Wah ini mah gila ini. Gimana cara ngelawannya itu? Dia nggak bisa Makanya. sakitnya, kalau misalnya diginin nggak sakit atau nggak bisa demam gitu. Misalnya dia panas gitu. Ke dokter. Mungkin itu bisa kali kalau kalau Kenapa harus spesifik cuacanya banget lagi sih? pancaroba. Bener. Bisa. Kalau dia digigit nyamuk Aedes aegypti, Nah. Alias demam berdarah ya. kena nggak dia? Kayaknya nggak. Ya, Dia cuma kekuatan kebal dia. peluru tapi puyer yes. Paracetamol. Mantap. Mantap. Kalian nih bergaulnya kayak gimana ya? Kok sehari-hari emang kayak gini ngobrolnya? Hari Rabu aja yang warna hijau tadi. Iya, betul. Di hari itu aja. Rumor, tapi ini masih rumor. Rumornya di Thunderbolts dia akan jadi villain katanya. Kalau benar dia menjadi powerhouse yang tragic yang akan menghentikan mereka. Oh, mungkin kalau physically dia akan lebih kuat dari itu ya. Siapa? Yang Shadow itu? The Void. Void. The Void. Kayaknya Oh. physically akan lebih kuat dari The Void deh. Tapi menurut ChatGPT dia bilang, coba kita mikirin si Sentry ini sebagai dewa emas dengan kepribadian yang terbelah. Artinya dia bisa take bad side atau dia bisa take good side. Oh. Nah kalau ini terjadi di film dia ngambil yang bad side, maka selesailah semua Strongest Heroes. Katanya gitu di sini. Walah, mak. Berarti nanti di film itu kita akan coba lihat nih, si Sentry ini apa dan gimana nih. Jadi dia jadi tombaknya ya. Belum tahu. Tapi artinya kayaknya dia kekuatannya sangat kuat sehingga lu kalau dia jadi musuh lu selesai. Tapi dia kalau jadi temen ya mungkin lu berhasil. Semoga jadi baik sih. Amin ya Allah. Ada apa hidayah lah seenggaknya buat Sentry ya. Bener. Kalau Bener. kata Captain America mah amit-amit saban bayi lah. Nah, itu kata Oh itu kata Captain America. Bahasa adat Sentry. Bahasa Inggrisnya apa? Amit-amit jabang bayi. Don't let it happen, branch baby. Jabang bayi. Benar. Iya jambang ya. Branch. Lebih ke jambang. Ke gitu jambang ya. bayi, iya gitu. Oke, kalian kalau nonton film biasanya apa yang ini?
kegiatannya, rutinitasnya atau ritualnya ada nggak? Gini. Kenapa tuh? Seneng. Misalnya habis dapat war ticket nih. Yes! Gitu. Itu menandakan kita seneng. Itu 2019 ya terakhir kayak gitu kita ya. Terakhir kita kayak gitu. 2017 tuh pas Avengers nih kita gitu. Iya. Kenapa harus keteknya? Iya kan perayaan orang-orang beda-beda ya. Oh Yes. ya maaf ya saya ngejudge perayaan kamu. Karena ada ya. yang cuma yes. Oke. Ada juga kan coba. Itu kita nggak gitu. Iya. Itu terlalu lebay, Gitu. Bang. Kalau lu gimana? Yes. Gitu. Raisa masih nganggap kalian sepupu kan ya? Enggak. Enggak. Kalau ini diupload kayak udah enggak deh. Iya. Oke, gue mau balik ke podcast kalian nih. Boleh, Bang? Udah 3 episode kan? Betul. Sebenarnya kalau dihitung bener 4, kan? Bang. Karena kita mulai episode 0. Oh iya, gue liat tuh episode 0. Iya. 0, 1, 1,5, 2, 3. Ngapain sih lo ngerepotin diri sendiri? Ada apa sih? Biar unik, Bang. Oh enggak ya? Jadi Cuma 0 doang. Yang aneh cuma 0. Satu Yang setengah. beda. Enggak, Satu yang setengah ada. Ada. Ya bener ada 1,5 ada. Jadi waktu itu kita bikin 1,5 karena kita baru mulai nih. Kita baru mulai podcast. Terus pas kita udah mulai mau take episode 2, produser kita pulang kampung ke Lampung. Oke, di sini produsernya di sini. Iya, itu dia. Oh ini pulang kampung ke Lampung. Dia pulang kampung ke Lampung. Katanya ini pacar lu. Iya kan sekalian produser, Bang. Oh P, sekalian. produser, P, pacar. Oh, P produser PN pacar. Iya. Oke, dia pulang kampung ke Lampung. Dia pulang kampung ke Lampung, jadi kita nggak bisa syuting. Syuting. Kan kita profesional. Heeh. Ya maksudnya, ya bikin podcast kalau mau sukses gini lah gitu loh. Gitu. Oke. Gitu. Jadi kita ngerasa kayaknya kita harus tetap jalan nih gitu. Bener, Yo. Meskipun dia di Lampung. Meskipun dia di Lampung, makanya kita bikin 1,5. Jadi kita nggak butuh kamera, nggak butuh studio. Jadi live stream di rumah gua pakai peralatan yang ada. Oh. Gitu. Kenapa nggak jadi nomor 2? Karena kita ngerasa itu kurang proper. Oh, I see. Gitu. I hate it. Lu nggak suka Ininya Produksinya. tempatnya iya kayak kurang profesional, kurang kita banget lah ya. Kan rumah gua ya. Oh, sorry. Kalau lu nggak sih? Jangan terlalu diledek gitu mas. Gitu makanya ada 1,5. Oke. Iya. Yang 0, kenapa 0? Kenapa nggak 1? Nah kalau itu Niki, Nah, kalau itu perkenalan, Bang. Lah kan bisa aja episode 1 perkenalan. Kenapa harus episode 0? Karena ini waktunya cuma 16 menit. Jadi kita kayaknya episode 0 aja deh. Biar episode satunya kita 30 menit ke atas. Oh, dipikirin ya semua ya. Oh yes. well kalau masalah mikir sih kita jagonya. Oh, kelihatan banget Oh, sih. strategi itu yang paling penting sih, Bang, dalam hidup. Gokil. Jadi How gini to bang, survive cara bikin podcast yang bagus ya. Kita tuh harus mikir outside the box gitu loh. Outside the box. Iya. Makanya kalau orang-orang tanya, ini podcast isinya apa sih? Well kalau lu waras, Iya. lo kan ngerti. Yep. Gitu. Kalau lu nggak ngerti, ke dokter deh. Gitu. Kita bilang. Masalahnya gue Kita nggak bilang gitu. ngerti nontonnya. Itu apa? Depan kalian juga udah aneh. Apa sih? Gue kemarin nonton tuh depannya kalian apa tektokan soal apa gitu. Terus di bawahnya larinya jauh banget aja. Itu intro kan juga Iya, kayak gitu kan intro kalian. gitu, Bang. Intronya kan ngomong-ngomong ngaco kan? Benar. Baru ada bumper kan? Iya. Ya itu aneh banget. Nah, kita merasa itu hook, Bang. Padahal kayaknya bukan deh, dilihat orang-orang ya. Iya. Kayak cuma aneh aja. Tapi emang Bang. gayanya gitu kan. Iya. Gaya podcastnya. Benar. Kita aneh-aneh aja. Topiknya apa aja yang nanti mau dibahas lagi? Ada produser di sini. Spill nggak ya? Tapi khusus di podcast ini lah. Oke, boleh. Spill sedikit lah. Ini kita cuma ngomong di podcast ini ya. Khusus karena nggak ada lagi. Bener. Karena belum Abis pernah ini diundang kita lagi. mau bahas apa yuk? Zodiak kuntilanak. Ih. Idih. Kita ini pro zodiak, Bang. Nih contoh Maria saya tanya ya. Iya. Zodiak yang paling cocok untuk menggeser kulkas. Libra. Nice. Cepet banget lagi. Kenapa Libra? Karena Libra itu orangnya suka beberes rumah. Oke. Dan spesifik mendorong kulkas ke ujung. Oke. Zodiak yang cocok untuk menangkap ular yang tidak berbisa dengan tangan kiri. Capricorn. Dengan tangan kiri. Tangan kiri spesifik kan? Kalau tangan kanan? Oh, itu Virgo. Oh. Beda. Beda. Ini ya, Bang. Beda. Apa yang paling tidak disukai oleh zodiak Leo? Di pangku satpam. Nah. Kata orang Leo, no. No. Kalau ada orang Leo nih tiba-tiba datang ke komplek, terus ada satpam bilang, Mas Leo mau saya pangku nggak? Nah, ya gitu. Orang Leo. Kayaknya enggak, soalnya saya Leo. Betul. Nah, iya. Oke. Betul.
Oke. Enggak kan lu? Lu Leo kan? Kenapa lu nuduh-nuduh gua? Capricorn gua. Oh sama. Dengan Capricorn. Oh lu Sagittarius. Sagittarius. Coba tanya lagi ya. Ya. Hal yang paling tidak disukai Taurus. Diludahin ibu-ibu. Taurus, gue Taurus nggak suka banget demi Allah, nggak suka banget diludahin ibu-ibu. Lo nggak suka dulu ibu-ibu? Oh my god bang, it's Taurus disgusting. tuh. Oh. Pekerjaan yang cocok buat Aries yang lahir di hari Jumat. Oh jelas pengrajin gelas. Kok agak tersendat tadi gelasnya? Kok tersendat tadi? Kok gelasnya tersendat? Kenapa tersendat gelasnya? Kok kelihatan kayak mikir di tengah-tengah? Enggak bang, itu udah tahu, udah baca juga sih. Cuma memang agak keserimpet aja antara gelas dan gelambir. Gelambir. Pengrajin gelambir. Iya, Bang. Gimana pengrajin gelambir? Gini. Yuhu. Spesifik tricep kiri ya. Aduh. Iya. Aduh seru banget hari ini. Cuman PR gua sekarang adalah nanti mau nungguin nonton video kalian yang zodiak kuntilanak. Lu udah sebut harus ada lu itu zodiak kuntilanak. Insya Allah ada bang. Iya zodiak kuntilanak. Insya Allah ada bang. Sama mau nonton Thunderbolts juga. Tadi seru ya Thunderbolts ya. Gue wishlist gue nih tanggal 30. Tanggal Gue 30 April. sebagai pecinta Avengers, gue menunggu banget karena. Tapi kata orang-orang kalau misalnya top 3 movie, gitu, bilang Avengers tuh nggak aci katanya. Jadi mendingan top 3 movie nggak ada Avengers karena udah pasti Karena ada. udah pasti gitu. Jadi bro. makanya gue sebagai pecinta Avengers tuh pengen banget nonton Thunderbolts. Tapi ini kayak fight balik ke Avengers yang zaman nostalgia yang gue bilang kemarin sih, si Thunderbolt ini rasanya tuh udah kayak gitu. Iya. Karena reviewnya kemarin juga lagi ada screening awal, beberapa reviewnya juga bagus-bagus gitu. Oh yang di Iya. Amerika situ? Tunisia kalau nggak salah. Tunisia. Di Amerika. Di Amerika. Di Amerika. XX1 Tunisia Plaza. Oh iya. Emang SS1 sampai sana? Iya, Tunisia Plaza ada. Oh iya. Oh Tunisia Plaza Indah Mall. Bener. Kan bisa Tunisia Indah Mall. Kenapa ada plazanya juga? Oh iya. Bener, Bang. Bener. Ya, jadi kayaknya tuh seru ya. Kalau lu jadi hero di Thunderbolt atau tadi anti hero-nya, lu pengen jadi siapa? Kalau gue nih, gue Taskmaster gue. Kenapa? Wih. Bisa niru semua kekuatan, gue bisa punya semuanya. Oh, anjir lu bisa niru gue dong. Masa sih? Kan bisa niru apa aja bang? Kan bisa niru apa aja, Bang? Taskmaster ya. Master bejir. Reaksi dia, Taskmaster ya. Master Kaget. Taskmaster ya. Kaget banget. Dari semua reaksi itu reaksi dia. Taskmaster ya. Kaget banget sumpah bro. Lu apa, Niki? Kalau gue kan dari SMP udah jadi ketua bang. Jadi gue kayaknya jadi baki. Karena kenal sama Captain America. Kenal nggak karena gue dari dulu SMP udah jadi ketua geng keluarga Oh, artis. karena yang ngumpulin. Yes, nanti Baki yang semuanya gue ngumpulin. kumpul guys, asik Oke. di ruang meeting. Asik. Kalau lu apa? Gua Lu ini siapa yang merah siapa? Red Guardian. Red Guardian. Karena Jenggotan bisa gini-gini nih. oh, Jadi setelan. kalau mikir ada kegiatan. Oh iya sih. Iya. Kebayang deh kalau karena gue- pakai koin ya dua gini. Gini ya. Coba bayangin lu mikir nih nggak ada jenggot gimana mikirnya? kebayang. Mikir gak ada jenggot gimana? Coba mikir, lu mikir nih nggak ada jenggot coba. Kalau mikir gak ada jenggot. Coba. Ngapain? Nggak tahu kan? Mikir gini ya. Kebayang sih kalau mikir nggak ada jenggot. Iya kan? Gua nih di kamar mikir nggak ada jenggot nih gini. Ah. Lu tating. Tating. Nggak bisa. Makanya enak jadi dia mikir bisa gini nih. Iya ya. Bener. Gue Nggak ganti kepikiran deh. kan? Gue ganti deh. Iya, iya, Gue Bang. juga gue mau nih. Pakai Iya, jenggot, gua nggak ganti, gua mungkin. ganti. Iya sih. Abang Radit kan Iya, iya, iya. setiap hari Oh, mikir. iya sih. Mantep sih itu. Mantap kan? Iya. Enak Nggak ya? usah. Coba Bisa deh. gini ya? Bisa gini. Asik banget ya. Asik. Coba Bang Radit kalau mikir mau nulis buku selanjutnya gitu. Iya. Gimana mikirnya? Udah ada jenggot. Gak bisa. Enggak, belum ada jenggot. Oh belum ada jenggot. Anjir kasihan Nggak banget kena. guys. Kasihan sih. Gak ada, gak bisa. Gak bisa. gila. Gak bisa. Flop project selanjutnya pasti flop kalau gini nih. Flop project selanjutnya pasti flop kalau gini. Flop pasti flop. Taskmaster. Bejir. Taskmaster gila ya. Udah makin gak jelas ini. Terima kasih semua yang udah nonton. Kalau ada yang mau ikutin mereka bisa di podcast Keluarga Artis. Artis, betul, Oke, di thank you YouTube. semua ya. Dadah. Makasih Om. Terima kasih.